sarana pencapaian dalam segala bidang kemanusiaan, yang semuanya berkaitan dengan kebangkitan serta kemenangan Islam atas agama lain. Beliau sosok yang luar biasa dan besar dalam kebangkitan Islam di akhir zaman. ऐ फजले उमर तेरे औसाफे करीमाना याद के बनाते हैं हर रूह को दीवाना ऐ फजले उमर तेरे Seorang ayah, anaknya, dan beberapa orang teman ayahandanya melakukan perjalanan dengan sebuah kapal. Anaknya bertanya, "Bagaimana rasanya bila saat ini kita mendapatkan ikan?" Sang ayah menjawab, "Sangat mungkin Tuhan mengirim kita seekor ikan di sungai ini." Lalu seorang teman ayahnya berkata, "Terlalu muda untuk anak ini memahami hal itu." Tetapi tanpa ragu sang ayah berkata, "Bagaimana berkuasanya Tuhan? Jika Tuhan menghendaki, Tuhan akan mengirimkan kepada kita ikan saat ini juga." Tiba-tiba sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, sebuah ombak besar membawa seekor ikan yang besar ke dalam dek kapal itu. Sesungguhnya anak yang jenius ini merupakan nubuatan Rasulullah SAW. Nubuatan Hazrat Masih Maud alaihissalam bahwa ia akan menikah dan berketurunan. Nama beliau adalah Hazrat Mirza Nasir Ahmad. खुदा का ये एहसान है हम पे भारी कि जिसने है अपनी ये नेमत उतारी. Lahir 16 November 1909 di Kadian. Di usia 13 tahun beliau sudah hafal seluruh isi Al-Quran. Di usia 20 tahun, beliau adalah siswa teratas dalam meraih gelar Maulvi Fadil atau Mubalik. Beliau dikirim ke Inggris 6 September 1934 untuk kuliah di Oxford University dan menyelesaikan S1 dan S2 di bidang filosofi dan ekonomi. Semasa kuliah di Inggris, Hazrat Mirza Nasir Ahmad menerbitkan majalah Al-Islam, bertujuan untuk menunjukkan kepada dunia barat ajaran Islam yang indah. Beliau menyatakan, "Seringkali saya bertanya-tanya mengapa ayah saya menghabiskan banyak uang untuk menyekolahkan di Oxford. Aku yang datang dan belajar sesuatu dari mereka, tetapi suatu saat aku yang datang untuk mengajari mereka. Inilah mengapa saya mempelajari dan menguji bagaimana cara mereka hidup dan berperilaku." 8 November 1965, setelah kewafatan ayahandanya, Hazrat Mirza Nasir Ahmad terpilih sebagai khalifah ketiga di Rabwah. Tahun 1970, Huzur mengadakan perjalanan ke Afrika Barat. Saat berada di sana, beliau ingin menolong orang-orang miskin. Beliau mencanangkan gerakan Nusrat Jihad untuk membantu orang Afrika dengan membangun rumah sakit dan sekolah. Berkat karunia Allah Ta'ala, dampak dari gerakan ini sangat cepat terlihat. Di akhir kekhalifahannya, lebih dari 20 rumah sakit dan 120 sekolah telah dibangun. Di tahun itu juga, Huzur melanjutkan perjalanan ke Swiss, Inggris, Jerman, dan Spanyol. Meletakkan batu pertama masjid-masjid di beberapa negara. Masjid Basharat di Spanyol, masjid pertama dibangun setelah 700 tahun.
Banyak gerakan yang telah dicanangkan oleh Khalifah ketiga, salah satunya gerakan Taklimul Quran. Dicanangkan di tahun 1966, bertujuan agar tidak ada anggota jemaat yang tidak bisa baca Al-Quran dan memahami terjemahannya. Di tahun yang sama, Huzur memulai gerakan Wakaf Arzi, mengajak anggota secara sukarela berkhidmat di jemaat 2 hingga 6 minggu di luar waktu pekerjaannya. Huzur membuka kantor wakfi jadid bagi atfal, mendorong mereka untuk menumbuhkan jiwa pengorbanan mereka. Perlawanan berkobar melawan jemaat di tahun 1974. Situasi menjadi begitu berbahaya. Berita anggota Ahmadi ditangkap, dipenjara, bahkan disahitkan menjadi hal yang biasa. Musuh tidak berhenti di sana. Masjid, perpustakaan, rumah misi dirusak dan dihancurkan. Ahmadi diboikot di seluruh negeri. Untuk beberapa bulan, Huzur berdoa, memohon perlindungan dan pertolongan Allah Ta'ala bagi para pengikutnya. Pihak Kristen melihat jemaat pada tahun 1978, Huzur memberikan pidato tentang perusakan salib di London. Bukannya mendapatkan perlawanan dari pihak gereja, Huzur dipersilahkan untuk mengajarkan ajaran Islam yang indah. Setiap momen dalam kehidupannya sesuai dengan moto yang beliau pilih, cinta untuk semua, tidak ada kebencian bagi siapapun. Kemanapun beliau berkunjung, selalu berusaha membawa manusia untuk mencintai saudaranya, menghilangkan kebencian sama sekali. 9 Juni 1982, di usia ke-73 tahun, pembawa bendera perdamaian itu wafat dan bertemu sang haliknya. Semoga Allah memberikan ketenangan pada jiwa beliau. Amin. उसकी सूरत हसी, उसकी सीरत हसी, वो शगुफ्ता दहन, वो कुशादा जबीं, दर्स अहले वफा को यही दे गया, प्यार सबसे किसी से भी नफरत नहीं. 18 Desember 1928 merupakan hari yang besar untuk jemaat. Kereta api pertama dari Amritsar hampir selesai dibangun, sehingga jemaat akan lebih dikenal di India. Kota ini pernah menjadi tempat Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam mendakwakan diri sebagai Al-Masih Maud dan Imam Mahdi. Saat itu yang memimpin jemaat putra beliau alaihissalam sebagai khalifah kedua. Hari itu juga Hazrat Khalifatul Masih Tsani mendapat kabar suka. Dan juga istri beliau, Hazrat Maryam Siddiqah. Karena hari ini adalah hari kelahiran putra beliau, Hazrat Mirza Tahir Ahmad. Hazrat Mirza Tahir Ahmad tumbuh sebagai anak periang, senang bermain dan menerima semua tantangan yang diberikan pada beliau. Ibunda berharap beliau menjadi dokter dan fisikawan, tetapi beliau tidak tertarik untuk memenuhi karir tersebut. Beliau lebih tertarik pada urusan sosial dan kemanusiaan. Sangat menyenangi literatur,
memiliki ketertarikan yang mendalam untuk mempelajari Al-Quran. Beliau mulai mempelajari teori evolusi Darwin. Namun beliau tidak pernah memiliki keraguan terhadap Islam maupun eksistensi Tuhan. Beliau memiliki bukti keberadaan Tuhan secara logis. Kesehatan Hazrat Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad, Khalifah kedua dari Hazrat Masih Maud alaihissalam mulai memburuk. Di tahun 1955 beliau pergi ke London untuk mendapatkan perawatan medis. Mirza Tahir Ahmad berkesempatan mendampingi beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah perawatan itu, Hazrat Khalifatul Masih Tsani memutuskan kembali ke Rabwah. Namun beliau meninggalkan putra beliau Mirza Tahir Ahmad yang berusia 26 tahun untuk bersekolah di sana. Mirza Tahir bersekolah di University of London of the School of Oriental and African Studies. Memiliki kesempatan untuk berkeliling Eropa, beliau kembali ke Rabwah di tahun 1957. Tahun 1965, Hazrat Khalifatul Masih Salis wafat. Mirza Tahir Ahmad terpilih sebagai khalifah. Permasalahan dalam jemaat berlanjut di Pakistan. Mirza Tahir Ahmad bekerja di bawah bimbingan Khalifah ketiga untuk menyelesaikan masalah-masalah jemaat. Tahun 1974, Undang-Undang Parlemen Pakistan memutuskan Ahmadiyah bukan bagian dari Islam. Hazrat Khalifatul Masih ketiga memimpin perwakilan yang terdiri dari 5 orang menuju Parlemen Pakistan untuk mendiskusikan undang-undang tersebut. Mirza Tahir Ahmad adalah anggota termuda delegasi tersebut. Adalah pengakuan atas pengetahuan, pandangan, dan pemahaman beliau terhadap sejarah dan tradisi Islam maupun jemaat. 8 Juni 1982 kehidupan beliau mengalami perubahan dramatis ketika kakak tertua beliau Hazrat Khalifatul Masih Salis wafat. Hampir 100.000 jemaat berkumpul di Rabwah. Sesuai aturan dari Dewan Pemilihan dalam jemaat, pertemuan ini dilaksanakan di Masjid Mubarak Rabwah untuk memilih khalifah baru. Di bawah bimbingan Allah Ta'ala, Dewan Pemilihan menentukan Hazrat Mirza Tahir Ahmad sebagai khalifah baru. Dengan emosi yang mendalam, beliau berikrar di depan ribuan orang. Beliau mengambil baiat anggota jemaat. मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि मैं खिलाफत अहमदिया पर ईमान रखता हूँ और मैं खिलाफत अहमदिया को क़यामत तक जारी रखने के लिए पूरी कोशिश करूँगा और इस्लाम की तबलीग को दुनिया के किनारों तक पहुँचाने के लिए इंतहाई कोशिश करता रहूंगा। मैं आज ताहिर के हाथ पर बैठ करके सिलसिला अहमदिया में दाखिल होता हूँ। Masa kepemimpinan Ziaul Haq, penganiayaan terhadap jemaat memuncak. Tokoh-tokoh mereka dijarah, dibakar, kekacauan di luar masjid mereka. Diskriminasi ditunjukkan sejak Perdana Menteri Bhutto. Hazrat Khalifatul Masih Arabi meminta mereka untuk mengendalikan pengikutnya. Beliau rahimahullahu alaih terus memperingati Zia, seorang jenderal yang tidak mengindahkannya. 26 April 1984 diterbitkan Ordonans 20. Undang-undang yang diawasi oleh Jenderal Ziaul Haq. Hukum ini dibuat untuk melarang Ahmadiyah menjalankan keyakinannya. Huzur segera mengadakan rapat dan diputuskan bahwa Huzur harus meninggalkan Pakistan. Huzur meninggalkan Pakistan dan tiba di Bandara Heathrow, London. London dijadikan markas baru oleh jemaat.
Dalam waktu 3 tahun, jemaat berkembang dengan pesat. Tahun 1987, beliau mencanangkan gerakan Wakaf Now. Seluruh Ahmadi di dunia agar mereka menyerahkan anak-anaknya sebelum lahir untuk diserahkan menjadi pengkhidmat jemaat. Begitu markas di London berdiri, Huzur menghidupkan jemaat dengan bebas. 26 Maret 1989 menandai 100 tahun berdirinya Ahmadiyah. Dari awal yang sederhana di Kadian hingga menyebar di 120 negara di dunia. Setelah 100 tahun berlalu memperlihatkan bagaimana jemaat semakin kuat. 7 Januari 1994 MTA diluncurkan dan siaran setiap hari. Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi memberikan perhatian khusus terhadap administrasi dan pengawasan MTA. Di bawah bimbingan beliau, saluran TV MTA berkembang dengan pesat. Siaran 24 jam sehari pada tanggal 1 April 1996. Beliau mencanangkan program baru, berpartisipasi dalam program, mulai dari kelas-kelas, khutbah hingga sesi tanya-jawab, mengajarkan Al-Quran dan homeopati, mengumpulkan orang-orang dari berbagai usia dan berbagai macam bahasa. Beliau meyakinkan bahwa MTA merupakan media pendidikan dan pelatihan yang tercatat dalam sejarah. Sikap harismatiknya membuat kagum jutaan orang. Kerja keras beliau tidak pernah pudar dan pesan-pesan beliau dapat mencapai jemaat. Tidak masalah dimanapun mereka berada. Mirza Tahir Ahmad